karena SDM kita masih rendah, maka gampang dia dapat pengikut. Nah itu, ini betul ini ya. Betul ini, Rata-rata tuh yang ikut Heri Plus memang gitu sudah. Rata-rata seperti ini. Nggak punya nalar, nggak bisa nyari dalil sendiri, nggak bisa riset sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke bos, kali ini kita akan main-main ke X, ke akunnya Ustadz Wahabi Salafi yang menasehati Heri Plus tapi malah ditolak mentah-mentah karena Heri Plus sudah alim, sudah alama, sudah dipanggil Syekh Al-Fadil karena kultivasinya sudah naik, sudah kultivasi mulai dari bintang 1, bintang 2 sampai bintang 9 nanti ya Heri Plus ini ya. Jadi ustadz-ustadz yang kultivasinya tertinggal oleh Heri Plus akan dicuekin, nggak dianggap ya. Berarti kalau melihat fenomena seperti ini berarti sudah ketahuan karakter aslinya berarti. Ya, karakter seseorang itu teman-teman ya terlihat ketika dia marah. Nomor 2, ketika dia sudah mempunyai nama besar atau ketika dia sudah sukses, itu karakter aslinya muncul ya. Kalau sebelum itu masih kecil ya pura-pura. Kayak kami ini masih pura-pura. Oke, langsung aja kita ketik HP. Ini postingan dari akun X dari Muhammad Abduh, nama akunnya Muhammad Abduh Tausikal ya. Ini satu HP teman-teman ya. Oke, ini yang akan kita baca dulu. Ini status Heri Plus. Ada loh seorang ustadz tidak berani meluruskan syubhat dan kesesatan fatwa beberapa ustadz karena alasan si ustadz fulan itu banyak jamaahnya dan bergelar S2, S3. Giliran dirinya diminta membantah, alasannya banyak pertimbangan. Jadi yang punya banyak ilmu memilih diam jika ada kesesatan yang disebar dengan alasan yang menyebarkan punya banyak jamaah, punya gelar setinggi langit. Sudahlah, ilmunya kebanyakan tapi tidak diterapin. Jika merasa dirinya paling banyak ilmunya, pengennya didengerin tapi nggak terima masukan. Ini bukan ke siapa-siapa ya. Kalau ada yang kena ya maaf, memang itu niatnya. Oke. Yang pasti ya jelas ditujukan kepada Ustadz Abduh ini ya, karena sampai dibawa ke karena sudah dibuatkan konten di channelnya ya. Ini di retweet sama Ustadz Muhammad Abduh ini. Ini contoh orang yang tidak punya adab dan kurang ilmu. Ini yang tidak paham strategi dakwah. Dari kemarin sudah saya ingatkan. Ya sudah, saya buka saja sekarang di sini. Terakhir saya nelpon dia, lalu saya menasehatinya sebagaimana yang dia buat di status ini. Saya nasihati dia untuk sadar diri. Yang pertama, yang kedua belajar ilmu agama lagi. Kemudian belajar bahasa Arab. Kemudian belajar adab, kemudian belajar strategi dakwah. Ya, cuma yang disinggung di channelnya Heri Plus di kontennya yang belajar bahasa Arabnya aja. Yang dia ngomongin yang 4 ini enggak. Karena ini sangat masuk di Heri Plus gitu loh. Ini benar-benar Heri Plus memang benar-benar harus sadar diri. Betul. Kemudian belajar ilmu agama lagi. Betul. Ya, kemudian belajar adab tuh ya. Betul. Lalu strategi dakwah. Intinya di strategi dakwah itu yang penting teman-teman ya. Iya. Jadi agar Heri Plus ini tidak serta-merta seenak udah dia itu nyala-nyalain orang, nyerang-nyerang orang. Bos kan gitu bos ya. Kalau belajar strategi dakwah, baik itu strategi dakwah ala Wahabi kan itu atau yang lain. Kalau kita kan strategi dakwah ala NU kan gitu bos ya. Akhirnya yang kena ya ustadz-ustadz Wahabinya sendiri tahu. Ya Wahabi ini sudah secara nggak langsung berarti mencemarkan dakwah Wahabi itu sendiri, Wahabi Salafi. Ya mereka yang terima ya mereka yang nanggung lah bos ya. Berikutnya, para penggemarnya dan dia sendiri akan saya blokir di semua akun saya. Oh, sudah marah nih berarti. Sudah marah Ustadz Abduh ini ya. Karena membuat sakit hati jika masih berteman dengan dia. Tolong kepada para ustadz yang masih mendukung beliau, mohonlah untuk menasihati. Kami sudah menyerah, oke. Sudah menyerah ya.
Jadi ada satu Ustadz Wahabi yang sudah menyerah pada hari Pras. Ini orang semakin tinggi, semakin disanjung, semakin berani untuk durhaka ya. Padahal Di NU kan nggak gitu. Ketika kita pernah belajar sama seseorang, di lain waktu kita berbeda pendapat, nggak cocok sama dia. Nah, biasanya orang itu tuh masih menganggap guru kan itu. Saya pernah belajar dulu sama dia, belajar alif, bata, tetap guru saya itu. Walaupun saya nggak cocok, nggak sepakat, tapi tetap guru saya. Tapi kalau di Wahabi enggak, sudah hari Pras. Adi Hidayat nih, padahal dulu pernah belajar katanya kan gitu ya. Ini wataknya sudah teman-teman ya. Nih, ada yang komen warga 62. Saya sudah muak dengan hari Pras. Oke. Kemudian ini dari Daru. Padahal strategi dakwah Ustadz Abdu di Gunung Kidul sudah proven works. Ya, memang mengenalkan agama kepada orang yang berbeda pemahaman itu nggak bisa langsung adu banteng benar salah. Ya, sudah fitrahnya manusia. Kalau dikerasin pasti bukannya lembut, tapi malah melawan lebih keras lagi. Oke. Apalagi setelah beri pras yang memang matanya batu, angkuh lagi kan ya. Kemudian di NU ada guru gembul, di Salafi ada hari pras. Woi, Bang. Sejak kapan guru gembul NU, Bang? Jangan ganti-ganti Bang, gimana sih? Bang guru gembul NU ya? Nggak ada, nggak pernah menyatakan itu. Iya kan, nggak pernah kan ya? Nggak pernah. Guru gembul itu nggak pernah berafiliasi. Dia menyatakan nggak berafiliasi dengan ormas manapun. Beliau cukup puas dengan hanya disebut Islam. Sudah itu saja ya. Jika dibandingkan guru gembul dan Heri Pras, ya kalau kami sih mengakui lebih pintar guru gembul, jauh lah. Heri Pras nggak ada apa-apa. Dari Yomen, guru gembul, Heri Pras dan Permadi Arya bekerja untuk dengan orang yang sama. Anda tahu dari mana Bang? Tahu dari mana Bang? Oke. Jangan ikut katakan kayak Heri Pras Bang, ya nggak ada datanya. Terus dari Al Ghazali, seperti ada yang endorse dia supaya rusuh mencela para ulama. Ya nggak ada datanya Bang, nggak ada datanya. Ada ini. Ustadz Adi Hidayat aja dicela berlebihan sama si Heri, si paling salafi itu. Padahal ilmu Heri masih cetek kalau dibandingkan Adi Hidayat. Ya betul ya Bos. Ya bukan cetek Bang, nggak ada ujung kukunya Bang, nggak ada ujung kukunya. Beneran kan? Iya Tat, anak kadang malu lihat dia bawa-bawa salafi itu. Orang salafi aja malu sama Heri Pras tuh ya kan? Iya jelas lah. Kelakuannya seperti itu. Dikit-dikit mentakjir, sampai ke ustadznya ditakjir semuanya kan. Sepakat Tat, video-videonya hanya mengadu domba sama ustadz. Kayaknya ustadz yang beliau setujui pendapatnya pun nggak gitu-gitu cara penyampaiannya. Loh Bang, Anda nggak nonton nggak Bang videonya Heri Pras? Heri Pras bicara gitu katanya atas dasar hujah ustadz di belakangnya Bang. Jadi apapun perkataan Heri Pras itu, mau ngawur mau apa, itu memang sudah perkataan ustadznya kayak gitu. Berarti persetujuan di belakangnya. Persetujuan gitu loh. Nggak asal ngomong Heri Pras itu Bang. Heri Pras itu penyambung lidah ulama Wahabi loh. Gimana Anda itu? Ya, gak gitu-gitu sama gimana ya, itulah isi asli Ustadz Wahabi ya itu kan itu. Kalau Wahabi berpikir jauh tuh ya, berpikir jauh, harusnya tuh Maulid Bahasa Lama gak ngasih panggung sama dia ya. Orang udah tahu kayak gitu orangnya Heri Pras kan gitu, malah dikasih panggung, diajak podcast bareng, dia ajak podcast konten bareng ya kan, podcast di channelnya itu Pak Holid. Oh ada yang setuju satu, ada orang setuju yang satu ya. Tapi semua yang disampaikan dia sih gue setuju aja, kecuali ajakan dia tentang wajib taat kepada pemerintah. Oh tentu gue nggak mau ya kan. Salafi kebanyakan main aman ke pemerintah seperti si Derry gitu. Oke. Itu yang setuju sama Heri Pras. Tapi masalah pemerintah dia nggak setuju. Oke. Hajar Tat. Ya siap tuh Ustadz Abdu ini ya. Karena SDM kita masih rendah, maka gampang dia dapat pengikut. Nah itu betul ini ya. Rata-rata tuh yang ikut Heri Pras memang gitu sudah. Rata-rata ya, seperti ini. Nggak punya nalar, nggak bisa nyari dalil sendiri, nggak bisa riset sendiri. Ya sama Heri Pras oleh Muslim, rata-rata kayak gitu mereka semua lah ya. Kacamata kuda. Iya. Kemudian NPD, kemudian egosentris ya kayak gitu orang-orangnya. Nggak mau berpikir, nggak mau mencari data yang mendukung orang lain. Dia maunya data itu hanya yang mendukung dirinya sendiri. Jadi nggak bisa tawasud teman-teman, nggak bisa berjalan di tengah. Dan kebanyakan orang-orang yang SDM rendah itu kebanyakan gitu, egosentris ya. Maunya orang itu yang setuju-setuju aja sama pendapat dia. Kalau yang nggak setuju, waduh sudah dilempar sudah semangat apa? Oh jadi Hanif, Salafi seru nih ya. Jangan gitulah Bang, jangan gitulah Bang. Satu-satunya saja saling mentahdir Bang, karena mereka gak punya madhab, gak punya acuan, gak punya lembaga untuk tarjeh, gak punya lembaga
untuk Basul Masail. Jadi Betul. semau maunya aja udah. Akhirnya diikuti oleh youtuber Wahabinya juga Nah, seperti iya itu berbaca aja gitu. Gede sedikit sudah merasa jadi ustadz, nah, sudah mentatir ustadz yang lain kan gitu, sudah jadi ustadz kan gitu. Jadi kalau kalian ingin jadi orang besar secara instan, masuklah Wahabi. Terus ke depan aja Tat, nggak usah diperpanjang. Cobaan lagi ada aja ditangin orang begitu. Nah, iya benar. Wahabi datengin orang kayak gitu tuh apes tuh Wahabi. Nah ya seperti benalu itu Pak. Ya parasit ya. Parasit ini benar benar. Ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.